Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pagi hari ini seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, saya mau membagikan bagaimana memberitakan Injil ya. Jadi apa-apa saja yang harus kita sampaikan dalam pokok pemberitaan Injil itu ya. Sebelumnya saya sampaikan bagaimana bersaksi untuk membawa jiwa kepada Tuhan ya. Jadi saya mau melengkapi seperti yang saya janjikan ya. Ya, jadi bagaimana mengabarkan Injil. Ini jadi supaya jadi pegangan bagi setiap kita karena kita punya visi, tugas ya untuk membawa jiwa pada Tuhan ya. 111 GKKD 5 kali setiap orang tanpa terkecuali ya. Setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan tanpa terkecuali mempunyai tugas untuk membawa atau mengajak orang lain untuk percaya Yesus, diselamatkan, dibawa ke gereja ya. Kembali Roma 1 ayat 16, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi jangan malu memberitakan Injil ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, apa itu mengabarkan Injil? Nah, saya mulai dulu. Injil adalah ya kabar baik ya. Dalam bahasa Yunani, evangelion. Nah, dari sini kata evangelis. Ya, jadi kalau kita melihat ada gelar evangelis, berarti itu pembawa kabar baik. Ya, evangelion adalah kabar baik. Nah, kabar baik ini adalah apa itu kabar baik? Mengapa disebut kabar baik? Ya, kabar baik adalah manusia berdosa bisa diselamatkan bukan karena usaha sendiri, tetapi karena karya salib Yesus Kristus. Karena anugerah, bukan karena usaha. Ya. Jadi orang berdosa bisa masuk surga. Nah ini nih kabar baiknya. Nah sedangkan mengabarkan Injil, jadi adalah menyampaikan kabar baik ini, yaitu tentang keselamatan melalui Yesus Kristus ini kepada orang lain, sehingga mereka percaya dan akhirnya diselamatkan. Nah jadi apa nih pokok-pokok Injil itu ya? Apa pokok ya, apa-apa saja pokok Injil yang perlu disampaikan itu. Nah, ini nih saya tuliskan ya, supaya setiap kita bisa menginjili ya. Tentu menginjili ini akan makin baik kita kalau terus kita hafalkan, ya kita catat dulu, kita hafalkan, kita latih. Jadi kita bisa sampaikan ini terutama kepada orang-orang yang belum bergereja ini ya. Tapi bagi orang yang belum mengenal juga, kita bisa sampaikan ini ya. Dengan strateginya berbeda-beda, tentu jangan sampai membuat dia marah gitu. Jadi kita harus punya teknik ya apa yang kita yakini. Nah, itu yang kita sampaikan ya. Nah, apa isi pokok yang pertama? Yang pertama adalah bahwa manusia berdosa, manusia itu sudah berdosa dan terpisah dari Allah, dan upahnya adalah maut. Ya. Jadi semua orang sudah berdosa dan semua orang akan mengalami kematian kekal. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua orang akan masuk neraka. Ya. Tanpa apa-apa lagi, ya sudah, semua orang akan masuk neraka. Nah, dan semua usaha manusia itu tidak akan bisa menyelamatkan.
karena tadi itu sudah upahnya. Kalau orang berdosa, pasti upahnya adalah maut. Jadi tidak ada amal, kebaikan, agama, semuanya tidak akan menyelamatkan. Ya, dia boleh aja beragama Kristen, tapi kalau dia tidak menerima Yesus, tetap saja ya, dia harus menerima Yesus. Itu maksudnya di sini agama ya. Ya, jadi amal kebaikan ya dan lain-lain tidak akan menyelamatkan karena orang berdosa akan dihukum. Ya. Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan bahwa ya semua hasil usahamu ya tidak akan bisa menyelamatkan hanya karena pemberian katanya, bukan hasil pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah karena kondisi ini Allah itu maha adil ya. Dia menyayangi manusia tetapi tidak bisa begitu saja karena orang bersalah harus dihukum. Nah, jadi dia mengasihi manusia dengan cara mau datang ke dunia berkorban, ya. Nah, Yohanes 3:16, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah bukan Allah yang jauh, dia rindu menyelamatkan manusia. Dan dia datang ke dunia dan menunjukkan kasihnya yang besar itu dengan rela mati di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, jadi ini adalah isi pokok-pokok Injil yang ketiga ya. Kasih Allah yang besar, yang rela mati. Sehingga setiap orang yang percaya jadi tidak binasa. Ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tetapi ya penting sekali kita harus sampaikan ya. Yang keempat adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya Yesus kita sebut sebagai juru selamat. Ya, tidak ada di dunia ini yang bisa menyelamatkan hanya dengan kematian Kristus itu. Ya. Yesus bukan salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan. Banyak orang berkata agama semua sama, ya dalam hal tertentu dia sama mengajarkan yang baik misalnya, tetapi tidak semua agama itu sama. Ya, Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan bagaimana caranya? Dia harus merespon dengan iman, dengan percaya, menerima Yesus. Ya, menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, menerima bahwa Yesus mati untuk semua dosa-dosanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi syaratnya adalah dia harus percaya, Yohanes 3:16. Ya, dan itu akan mengubahkan dia menjadi statusnya menjadi anak Allah, Yohanes 1 ayat 12. Ya. Roma 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi inilah 5 isi pokok Injil ini yang harus disampaikan
kepada orang-orang, ya. Langkah terakhir tentu adalah dengan meminta dia mengambil keputusan untuk berdoa menerima Yesus. Nah, tentu bila perlu tuntun dia untuk mengikuti doa kita. Ya, setelah berdoa, kita boleh teguhkan dia dengan 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa dia adalah ciptaan baru. Galatia 2 ayat 20 bahwa hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus tinggal di dalam dia. Ya. Nah, itu kira-kira saudaraku bagaimana menyampaikan Injil. Ya, jadi ada dua cara untuk membawa orang kepada Yesus, satu dengan menyampaikan kesaksian kita, bagaimana kita menerima, bagaimana perubahan hidup kita setelah menerima Yesus dan menantang dia untuk mengalami hal yang sama, dan yang kedua adalah langsung menyampaikan isi dari Injil itu. Ya, biar ini menjadi perlengkapan bagi kita untuk setiap kita umat Tuhan, setiap pekerja-pekerja kita untuk memberitakan Injil itu. Sehingga 111 GKKD 5 kali boleh terwujud. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.